Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bertemu lagi. Kali ini Ibu akan membahas mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Nah, ini adalah tugas kalian. Silakan dikerjakan setelah kalian mendengarkan materi dari Ibu. Nah, di sini Ibu punya puisi dari Sapardi Djoko Damono. Waktu berjalan ke barat di waktu pagi hari, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Ini tentang keikhlasan ya nak. Siapapun yang memimpin, siapapun yang dipimpin, selama kita menjalankan apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, tidak perlulah kita meributkan hal yang tidak penting. Nah, di sini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam hikayat. Di dalam hikayat itu ada banyak nilai yang bisa kita pelajari. Di sini beberapa di antaranya adalah ada nilai agama, nilai moral, nilai edukasi, sosial, dan budaya. Nilai agama itu maksudnya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan aturan keagamaan. Sementara nilai moral itu adalah nilai-nilai yang mengenai benar dan salah. Apa sih yang benar untuk dilakukan, apa sih yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian sosial dan budaya. Nilai sosial dan budaya itu nilai yang berkaitan dengan norma sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Terakhir ada nilai edukasi, yaitu nilai yang sifatnya mendidik. Nah, selain itu kita juga punya karakteristik bahasa di dalam hikayat. Hikayat memiliki karakteristik bahasa sendiri. Dia biasanya berbeda dengan cerpen pada umumnya ya nak. Nah, di sini ada beberapa karakteristik hikayat karakteristik budaya bahasa dari hikayat. Yang pertama, dia menggunakan kata arkais. Apa sih maksudnya kata arkais? Kata arkais itu adalah kata-kata yang sudah tidak dipakai lagi dan berhubungan dengan masa lalu. Hikayat ini kan cerita yang dibuat di masa lalu, beredar di masa lalu, kemudian dipelihara sehingga masih ada sampai masa kini. Nah, karena dia adalah cerita-cerita di masa lalu, maka kebanyakan bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa pada saat itu, yang kemungkinan di saat sekarang kata-kata itu sudah jarang dipakai atau malah sudah tidak dipakai lagi. Maka kamu mungkin akan menemukan kata-kata yang asing dan kata-kata yang tidak biasa kamu dengar sehari-hari. Yang kedua ada majas. Majas adalah kata kiasan yang berfungsi memberi kesan tertentu dan memperindah kalimat. Nah, ini akan banyak kita temukan di dalam hikayat. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan kalimat atau paragraf. Nah, di sini Ibu punya contoh kata arkais. Yang pertama ada beroleh. Beroleh itu maksudnya mendapat. Titah itu maksudnya perintah. Ahkam itu maksudnya undang-undang atau hukum. Anggara itu berarti buas. Caring itu artinya melanggar. Damal itu artinya maju. Dan giris itu artinya ketakutan. Dewat juga artinya tinta. Nah, ini kan kata-kata yang kita kemungkinan besar kita tidak tahu karena sudah jarang atau bahkan sudah tidak pernah digunakan lagi. Nah, ini ada contoh majas. Berikut adalah contoh majas simile dalam hikayat si miskin. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat orangnya banyak, si miskin laki bini dengan rupa kakinya seperti dimamah anjing rupanya. Nah, ini majas simile ya nak, yang menunjukkan kemiripan sejadi antara sesuatu dengan sesuatu. Di sini Ibu punya contoh konjungsi.
Pada suatu hari, Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izin dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia kepada istrinya itu. Dan di sini ada kata lalu yang adalah kata hubung, kemudian ada kata sebelum yang adalah kata hubung. Oke, ternyata sampai di sini materi yang Ibu berikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di diskusi e-learning kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.